Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari ulang nanti dikat bisa nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini tentang analisis struktur skala upah Sego Obong 31. Bisa di next? Baik, mungkin pertama kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Van Alwi dengan NIM akhir 336. Saya Kurnia Valentina dengan 3 NIM terakhir 355. Saya Rizal Setia dengan NIM akhir 413. Saya Stefano Syabania dengan NIM terakhir 021. Saya Amelia Yahya dengan NIM terakhir 168. Dan saya Safa Marvel Hidayat dengan NIM terakhir 417. Baik, di sini untuk presentasi ini kami akan membahas tentang profil dari UMKM Segobong, lalu input kondisi bisnis, analisis struktur skala upah, kesimpulan dan saran, lalu nantinya juga ada lampiran dari dokumentasi saat melakukan wawancara. Next. Baik, yang pertama di sini ada profil dari UMKM Segobong sendiri. Segobong merupakan UMKM sektor kuliner yang beroperasi di Kota Semarang, yang dikenal sebagai penyedia nasi bakar dengan cita rasa pedas serta rempah yang kuat. Usaha kuliner lokal ini mampu menarik minat berbagai kalangan, khususnya generasi muda dan masyarakat perkotaan. Seiring perkembangannya, Sego Obong telah memiliki beberapa cabang di Kota Semarang yang menunjukkan tingginya permintaan pasar dan kemampuan usaha dalam memperluas jaringan distribusi. Konsep usaha yang diterapkan relatif sederhana dengan mengutamakan kecepatan penyajian, harga yang terjangkau, serta konsistensi rasa. Selain penjualan langsung di gerai, Sego Obong juga memanfaatkan layanan pesan antar daring untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada visi misi dari Sego Obong 31. Untuk visinya itu menjadi UMKM kuliner lokal unggulan di Kota Semarang yang dikenal luas melalui penyajian nasi bakar berkualitas, bercita rasa khas, serta mampu bersaing secara berkelanjutan di tengah perkembangan industri kuliner modern. Lalu untuk misinya yang pertama yaitu menyediakan produk nasi bakar dengan kualitas rasa yang konsisten, higienis, dan menggunakan bahan baku yang layak konsumsi. Yang kedua, menawarkan harga yang terjangkau agar dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengembangkan usaha secara bertahap melalui pembukaan cabang dan pemanfaatan platform digital. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif. Lalu yang terakhir, untuk mendukung penguatan UMKM lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Boleh di next. Selanjutnya ada produk dan target pasar dari Sego Obong ini. Jadi Sego Obong 31 ini menawarkan nasi bakar sebagai produk utama dengan ciri khas cita rasa yang pedas dan bumbu rempah yang kuat. Disajikan dalam kemasan praktis dan siap konsumsi. Variasi isian, lauk tambahan, dan minuman disediakan juga untuk menyesuaikan selera pasar. Lalu target pasar Segobong 31 ini merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, khususnya pelajar dan mahasiswa, pekerja atau karyawan, serta pecinta kuliner pedas. Penjualan dilakukan melalui gerai dan platform pemesanan daring, sehingga produk mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat modern. Next.
Oke, selanjutnya masuk ke input kondisi bisnis UMKM Sego Obong. Yang pertama ada jam kerja dan shift. Bekerja 7 jam per hari. Yang kedua 4 sampai 5 hari kerja per minggu. Yang ketiga ada shift menyesuaikan cabang atau fleksibel dan bisa request pada hari tertentu. Yang keempat ada sistem pergantian posisi atau rolling position sesuai kebutuhan operasional. Yang kedua ada gaji dan pengupahan. Yang pertama sistem pengupahan harian dan bulanan. Yang kedua ada estimasi gaji bulanan sekitar 800 hingga 900 ribu, upah awal sekitar 40 ribu per hari, dan jika terlambat potongan gaji senilai 5.700 per jam. Dan ada bonus berdasarkan pencapaian target dan omset cabang. Lalu masuk ke fasilitas yang didapatkan, yaitu mendapatkan jatah makan 1 porsi nasi dan 1 minuman per shift. Yang kedua, suasana kerja enjoy dan diapresiasi saat omset meningkat. Lalu yang ketiga ada seragam atau apron di beberapa cabang. Input kondisi bisnis UMKM yang selanjutnya, posisi yang tersedia itu ada yang pertama waiters. Tugasnya itu melayani pelanggan, mengantar pesanan, mengambil piring, dan membantu area pelanggan. Yang kedua ada kasir atau pembukuan, yaitu mengelola transaksi, uang masak, pencatatan, dan jika kondisi ramai bisa membantu pekerjaan yang lain. Yang ketiga ada bagian bakaran, yaitu tugasnya membakar sate dan memastikan kualitas nasi atau sate-satean itu tidak gosong. Dan ada catatan penting, posisi bagian bakaran ini biasanya diberikan kepada laki-laki karena membutuhkan kecepatan yang tinggi. Tapi pada posisi yang tersedia ini bisa saling tukar sesuai kebutuhan, tidak ada posisi tetap. Lalu persyaratan keterampilan itu tidak wajib memiliki skill khusus. Pelamar bisa mulai dari nol asalkan mau belajar. Lalu struktur manajemen, setiap cabang dikelola oleh owner yang berbeda, namun operasional sehari-hari dipimpin oleh leader cabang atau calon karyawan akan melalui wawancara dengan manajer serta penilaian kesiapan kerja sebelum diterima. Lalu training selama 7 hari. Materi meliputi job desk setiap posisi, cara melayani pelanggan, kebersihan, dan standar operasional. Lalu lokasi cabang Sego Obong sendiri itu memiliki beberapa cabang yang tersebar di wilayah Semarang, antara lain ada di Basecamp UNES, Sampangan, Peleburan, Tembalang, Telogosari, Kelipang, dan dengan sistem kerja dan operasional yang hampir sama pada setiap cabangnya. Next. Oke, ini selanjutnya di sini ada menu yang tersedia. Sego Gobong tuh menyediakan 5 menu nasi, 4 macam lauk, dan 3 jenis minuman lainnya. Yang pertama itu ada menu nasi. Yang pertama ada sambal tuna, kedua ada cumi lombok hijau, ada beef black pepper, selanjutnya ada rica ayam, dan orak-arik pedal. Sedangkan ada lauknya itu ada sate kulit, sate bakso, sate usus, dan gorengan. Sedangkan ada jenis minumannya, yaitu ada es jeruk, lemon tea, dan es teh. Next. Baik, di sini ada proses bisnis dari Segobong 31. Di sini eh, waktu yang pertama itu dari pelanggan melakukan pemesanan, lalu menunggu pemesanan atau pesanan, lalu dari kasir itu menerima dan mengkonfirmasi pesanan, lalu eh, melakukan transaksi. Terus di tim produksi itu menerima pesanan dari kasir, lalu menyiapkan pesanannya. Lalu dari waiter itu menerima produk dari tim produksi, lalu mengecek kualitas dari produk, dan lalu menyerahkan pesanan kepada pelanggan sambil konfirmasi ulang kepada pelanggan. Lalu untuk manajer cabang melakukan pengawasan operasional. Next. Selanjutnya masuk ke analisis struktur skala upah itu sendiri.
Kami menganalisis dari dua hal, yaitu dari regulasi Kemnaker dan teori penetapan struktur skala upah. Untuk kepatuhan terhadap regulasi Kemnaker sendiri, itu pertama ada di Sego Obong jam kerjanya 7 jam per hari dalam 4-5 hari per minggu. Itu sesuai dengan regulasi yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021, di mana regulasi menetapkan bahwa jam kerja normal untuk 5 hari kerja maksimalnya adalah 40 jam per minggu. Kemudian untuk sistem pengupahan harian sendiri di Sego Obong ada ditaruh di 40.000 per hari, yang mana sebulannya ada 800.000 sampai 900.000 rupiah. Yang mana ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang apabila pekerja dikategorikan sebagai pekerja waktu penuh, maka pengupahan wajib menerima setidaknya sebesar UMK atau UMP daerah. Nah, dari sini Sego Obong belum memenuhi regulasi tersebut. Selanjutnya untuk potongan upah 5.700 akibat keterlambatan per jamnya, itu perlu dikaji kembali agar sesuai dengan prinsip pemotongan upah yang mana telah diatur di Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang struktur dan skala upah, di mana regulasi tersebut membolehkan perusahaan melakukan pemotongan upah, tapi hanya bila pemotongan tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja. Kemudian untuk potongan 5.700 per jam ini sebenarnya memotong hampir 100% dari upah per jamnya, sehingga praktik ini dinilai tidak proporsional karena pemotongan seharusnya dipertimbangkan dari keseimbangan hak pekerja. Selanjutnya itu ada rotasi pekerjaan sendiri, itu sudah sesuai dan diperbolehkan karena memberikan fleksibilitas dan mendukung multiskilling terhadap karyawan. Dan yang terakhir itu ada batasan posisi bakaran hanya untuk karyawan laki-laki. Dari sudut pandang dari regulasi yang telah diatur, sebenarnya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi berbasis gender seperti yang sesuai pada pasal 5 dan 6 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kecuali terdapat alasan objektif terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Yang mana dari hasil wawancara kami, adanya batasan untuk karyawan laki-laki ini hanya diperlukan akibat skill kecepatan atau ketelitian. Jadi belum sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di UU Ketenagakerjaan. Dan untuk analisis terhadap regulasi Kemnaker, Sego Obong harus memastikan bahwa setiap pekerja memiliki perjanjian yang jelas, praktik pengupahan mengikuti standar minimum yang berlaku bagi pekerja waktu penuh atau proporsional sesuai jam kerja bagi part-time. Selanjutnya, analisis dengan teori penetapan struktur skala upah, yaitu di mana ketiga jabatan yang ada seharusnya memiliki bobot nilai pekerjaan yang beda, yang mana dari hasil wawancara kami, ketiga jabatan yang telah disebutkan itu masih memiliki gaji yang sama, sehingga harusnya membutuhkan diferensiasi upah berbasis dengan nilai jabatan agar adil dan konsisten. Maka dari kami juga merekomendasikan, karena belum adanya pembagian golongan jabatan, seluruh posisi menerima upah sama, padahal tingkat tanggung jawab yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan internal inequity, yaitu ketidakadilan internal dalam struktur organisasi, sehingga merekomendasikan untuk mengacu lebih lanjut dengan teori penetapan struktur skala upah seperti metode ranking atau 2 poin. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan, UMKM Sego Obong merupakan usaha kuliner skala kecil menengah dengan proses bisnis yang cukup terstruktur dan pembagian tugas yang jelas pada setiap posisi kerja. Namun terdapat perbedaan tingkat beban dan risiko pekerjaan yang belum diikuti oleh sistem kompensasi yang adil dan sesuai aturan ketenagakerjaan. Sistem upah harian yang diterapkan belum memiliki dasar struktur dan skala upah yang jelas, baik untuk bekerja full-time maupun part-time.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi jabatan, penetapan kisaran upah berdasarkan tanggung jawab, serta penyusunan perjanjian kerja tertulis agar sistem pengupahan lebih profesional, adil, sesuai regulasi, dan mampu meningkatkan motivasi serta keberlanjutan usaha. Untuk sarannya, UMKM Sega Obong perlu melakukan pembenahan pada sistem kerja dan pengupahan agar lebih tertata dan sesuai aturan ketenaga kerjaan, diantaranya yang pertama, penyusunan perjanjian kerja tertulis. Yang kedua, penetapan upah berdasarkan tugas dan tanggung jawab tiap posisi. Yang ketiga, penyusunan struktur dan skala upah yang jelas, termasuk bonus dan potongan. Dan yang terakhir, pemberian pelatihan dasar dan evaluasi kerja secara rutin guna meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional. Baik, selanjutnya ini ada lampiran dari untuk dokumentasi wawancara dan observasi kelompok kami ke Segobong 31 yang di cabang UNES di markas UNES. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang UMKM Segobong 31. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.